Cerita berlanjut, setelah Gu Xuanchen bergerak menuju kota Wangyu. Kini dia sudah sampai di kota Wangyu, ia melihat lionting giok yang diberikan paman keduanya, yang katanya itu ditinggalkan ayahnya sebelum pergi menemui ibunya. Lalu ia menggunakan penglihatan pelacak yang bisa melihat puluhan ribu mil, dan menemukan dua orang wanita yang berjalan menuju ke sebuah restoran. Pelayannya berkata, "Nona, berhentilah minum, pergilah tinggalkan aku sendiri, dia adalah Qi Ziyan, putri tertua keluarga Qi." Orang-orang di sana berkata, "Lihat, bukankah itu putri tertua dari keluarga Qi yang merupakan keluarga alkemis? Mengapa dia datang ke sini untuk minum? Aku mendengar bahwa Tuan Muda Han, jenius alkimia legendaris, menyukai dia dan akan datang untuk melamar. Bukankah itu hal yang baik? Kenapa dia terlihat sedih?" Dan terlihat Gu Xuanchen yang duduk di restoran itu dan memanggil pelayan untuk memesan. Sambil melirik dua orang di sampingnya ia berpikir, mereka memiliki napas Gu Qianhua, meski sangat samar itu juga menandakan dia pernah bertemu, setidaknya selama 1 tahun. "Apa yang Anda ingin pesan?" "2 gelas anggur." Qi Ziyan yang terus ditatap itu menjadi malu dan ia menghampirinya dan berkata, "Tuan muda, apakah Anda tidak bosan minum sendirian? Mengapa kita tidak minum bersama? Silahkan duduk." Dalam hatinya ia berkata, "Aku masih berpikir bagaimana cara memulai percakapan, tapi dia menyapaku terlebih dahulu, itu bagus." "Tuan muda tampak asing, Anda dari kota mana? Apakah saya boleh tahu mengapa Anda datang ke negara Wangyu?" Gu Xuanchen menjawab, "Aku datang dari kota Ziyan, dan aku ke sini untuk mencari kerabat." "Aku tidak tahu dua nona ini siapa, tapi apakah kalian pernah bertemu ayahku?" Dan ia menunjukkan gambar ayahnya. Melihat itu pelayannya terkejut, "Nona, bukankah itu Gu Qianhua? Apa kalian kenal dia?" "Lebih dari kenal, saat itu nona kami menyelamatkan hidupnya, Paman Gu terluka parah dan pingsan di pinggir jalan setelah memasuki hutan Wangyu. Saat itu dia dibawa ke kediaman Qi untuk dirawat, tetapi setelah Patriark tahu bahwa dia adalah suami dari putri keluarga Long, jadi dia mengirimnya ke keluarga Long. Hanya saja aku tidak pernah melihatnya keluar setelah itu. Namun, aku dengar desas-desus dari orang luar bahwa dia tampaknya menjadi tahanan rumah oleh keluarga Long." Mendengar itu Qi Ziyan menegurnya, "Xiao Yu, jangan asal bicara." Dan Gu Xuanchen bertanya, "Bisakah kalian berdua menunjukkan jalan ke rumah keluarga Long?" Qi Ziyan menjawab, "Tuan muda, jika Anda terburu-buru, aku khawatir Anda akan bisa masuk, tapi tidak bisa keluar lagi seperti ayahmu." Sambil mengangkat secangkir anggur Gu Xuanchen berkata, "Kamu tidak perlu khawatir, aku memiliki caranya sendiri." Xiao Yu menjawab, "Jangan bodoh, ini negara Wangyu, aku khawatir kamu tidak tahu kekuatan keluarga Long." Dan ia menjelaskan, keluarga Long menetap di kota Wangyu, mereka memiliki 5 master formasi, dan juga memiliki banyak orang kuat yang menjaga kediaman Long. Sambil menuangkan anggur Qi Ziyan berkata, "Kamu tidak perlu terburu-buru untuk pergi ke keluarga Long, bukankah akan lebih baik untuk memancing ayahmu, untuk keluar dari keluarga Long?" Gu Xuanchen bertanya, "Apakah kamu punya cara untuk memancing dia keluar?" "Ada caranya, tetapi aku tidak tahu apakah Tuan Muda Gu bersedia berkorban." "Katakan saja apa caranya." Sambil mendekati Gu Xuanchen ia berkata, "Solusinya adalah, Anda bergabung dengan keluarga saya." Mendengar itu Gu Xuanchen bertanya, "Apa yang kamu sebut solusi?" Qi Ziyan menjelaskan, "Dengan status keluarga Qi di negara bagian Wangyu, jika kita menikah, keluarga Long pasti akan ada di sana. Maka saat itu secara alami kamu akan mengetahui keberadaan ayahmu." Sambil berdiri, Gu Xuanchen berkata, "Tidak perlu repot-repot, tidak ada yang bisa menghentikan apa yang akan kulakukan." Melihat Gu Xuanchen yang ingin berjalan pergi, Xiao Yu bergegas meraih kakinya dan berkata, "Tuan Gu, bagaimana Anda bisa begitu kejam? Apa yang sedang kau lakukan?"
Sambil menangis ia melanjutkan perkataannya, Nona menyelamatkan ayahmu, sekarang saatnya kamu membalas kebaikannya. Tapi sekarang Anda tidak tahu berterima kasih, dan membalas kebaikan Nona dengan keluhan, apa bedanya kamu dengan penjahat? Air matamu mengotori bajuku. Orang-orang yang melihat itu mereka berkata, apa pria itu menggertak dua gadis itu di siang bolong? Mendengar orang-orang mulai membicarakannya, membuat Gu Xuanchen kesal. Dalam hatinya ia berkata, orang ini benar-benar merepotkan. Lalu ia mengikat Xiao Yu yang diikat itu ia berkata, lepaskan aku, apa kamu tidak malu menyerang wanita? Kamu pria yang tak berperasaan. Sambil mengeluarkan aura penindasan Gu Xuanchen berkata, diam. Telingaku sakit karena kau terus berbicara, itu sangat menjengkelkan. Dan pada akhirnya Gu Xuanchen terpaksa ikut ke keluarga Qi. Dengan menaiki sebuah kereta kuda, Qi Ziyan berkata, Tuan Muda Gu, saya minta maaf, saya hanya tidak ingin menikah dengan Tuan Muda keluarga Han, itulah mengapa saya meminta bantuan kepada Anda. Kamu adalah orang asing jadi aku tidak akan merepotkanmu, ketika kamu dan aku berpura-pura menikah, kau akan dapat bertemu keluarga Long, dan aku juga dapat menghindari pernikahan itu. Sambil mendekati Gu Xuanchen ia melanjutkan perkataannya. Setelah itu kamu dapat meninggalkan negara Wang Yu bersama dengan ayahmu, bahkan jika keluarga Han mengetahuinya, mereka akan memikirkan reputasinya, jadi dia tidak akan memaksaku menikah lagi. Gu Xuanchen menjawab, bukankah itu akan mempengaruhi pernikahanmu di masa depan? Aku hanya mengejar puncak alkemis dengan sepenuh hati, dan aku tidak pernah berpikir untuk merawat anak-anak setelah menikah. Jika reputasiku hancur, itu bagus jadi aku bisa berkonsentrasi untuk berlatih alkemis. Dalam hati Gu Xuanchen ia berkata, dia adalah wanita yang ambisius, lupakan saja, aku akan menganggapnya sebagai berbuat baik. Xiao Yu berkata, ngomong-ngomong, Tuan Muda Gu, agar pernikahan ini berjalan lancar, kamu harus mengarang identitas yang tidak kalah dengan Tuan Muda Han. Karena kamu dari kerajaan Ziyan, kenapa tidak berpura-pura menjadi pemimpin muda sekte Xiao Yao? Dalam hati Gu Xuanchen ia berkata, apa aku perlu pura-pura menjadi pemimpin muda sekte Xiao Yao? Xiao Yu terus melanjutkan perkataannya, meskipun sekte Xiao Yao terus mengalami penurunan selama bertahun-tahun, bagaimanapun juga itu adalah warisan dari sekte Kaisar. Berapa hari yang lalu aku mendengar ada kemajuan, selama Anda berpura-pura menjadi pemimpin muda sekte Xiao Yao, Patriark tidak akan keberatan kamu menikah dengan Nona. Gu Xuanchen menjawab, baiklah lakukan saja apa yang kau mau. Dan selang beberapa lama kemudian mereka sudah sampai ke kediaman keluarga Qi. Tepat setelah dia turun dari kereta dia disambut oleh tuan muda keluarga Han, Han Mo, ia berkata, akhirnya kamu kembali, aku sudah lama menunggumu. Namun ia seketika terkejut karena melihat seorang pria juga turun dari kereta, siapa dia? Sambil berjalan masuk Qi Ziyan berkata, dia adalah temanku. Teman macam apa yang bisa naik kereta bersama denganmu? Apa aku perlu memberitahumu? Namun tiba-tiba ada seorang yang berteriak, Ziyan jangan kasar, kau sudah dewasa, kenapa kau masih bermain gila di luar sepanjang hari? Sepertinya kau harus cepat menikah. Dia adalah patriark keluarga Qi, Qi Hongguo. Mendengar itu Qi Ziyan melirik ke arah belakang dan mendapati, Han Mo yang berdiri dengan ekspresi mesum. Lalu ia berkata, ayah benar. Melihat anaknya yang tidak mengelak saat berbicara tentang pernikahan. Sontak membuat Qi Hongguo terkejut dan berkata dalam hatinya, ketika aku berbicara tentang pernikahan beberapa hari yang lalu, dia terus mengelak, apa dia sudah menyadarinya sekarang? Qi Ziyan buru-buru memperkenalkan Gu Xuanchen, ayah, dia adalah Gu Xuanchen, patriark muda dari sekte Xiao Yao, dan aku ingin dia menjadi suamiku di masa depan, bagaimana menurutmu? Mendengar itu sontak membuat Qi Hongguo terkejut, apa katamu, dia adalah tuan muda dari sekte Xiao Yao. Lalu ia buru-buru mengucapkan salam dan berkata,
saya tidak tahu berapa banyak dari Sekte Xiao Yao yang datang ke Prefektur Wangyu kali ini. Apa tujuan Anda datang? Gu Xuanchen menjawab, saya datang sendiri, yang lain masih banyak urusan akibat pemusnahan kultus api, jadi saya hanya datang ke sini untuk mencari pengalaman. Dalam hati Qi Hongguo ia berkata, tampaknya rumor itu benar, tampaknya Sekte Xiao Yao telah memusnahkan seluruh kultus api. Meskipun kerajaan Xian tidak setinggi negara Wangyu, tetapi orang ini sangat populer dan sangat hebat, dan dia akan menjadi bakat yang bagus di masa depan. Melihat itu, Han Mo buru-buru berkata, Paman Qi tunggu, Anda telah menyetujui pernikahan antara aku dan Xian sebelumnya, bagaimana Anda bisa membatalkannya? Qi Hongguo menjawab, aku selalu mencintai Xian, jika aku tahu dia sudah memiliki seseorang yang dia sukai, aku tidak akan pernah setuju denganmu. Dengan wajah bengis Han Mo berkata, jika itu masalahnya, maka saya tidak akan mempersulit Paman Qi, meskipun saya seorang alkemis, saya tidak bersedia menyerah untuk Xian. Sambil menghunuskan pedang ke arah Gu Xuanchen ia berkata, kalau begitu izinkan aku bertarung sampai mati sebagai seorang pejuang. Melihat itu Xian buru-buru berdiri di depan Gu Xuanchen dan berkata, Han Mo meskipun kau seorang alkemis, tapi kultivasimu juga sudah berada di tahap akhir Ruxu. Apakah menarik untuk menantang seseorang dari tahap akhir Dongtian Realm untuk berduel? Namun Gu Xuanchen dengan cepat bergerak maju dan berkata, 5 hari lagi keluarga Qi akan mempersiapkan pernikahan, siapa di antara kita yang menang, itulah yang akan menikah dengan Xian. Han Mo menjawab, baiklah dalam 5 hari kita akan bertanding, dalam hatinya ia berkata, karena kau ingin cepat-cepat mati maka aku akan memenuhinya. Malam harinya di kediaman keluarga Qi terlihat Qi Xian yang berkata, Gu Xuanchen maafkan aku tidak menyangka akan seperti ini. Duel hidup dan mati sangat berbahaya, lebih baik kau segera pergi dari sini, hal-hal lainnya aku akan menanganinya sendiri. Sambil mengangkat secangkir minuman Gu Xuanchen menjawab, kalau aku pergi, bukankah itu akan merusak reputasi Sekte Xiao Yao? Jangan khawatirkan aku, hanya melawannya, aku tidak memperhatikannya sama sekali. Xiao Yu menanggapi perkataannya, Tuan Muda Gu, kamu benar-benar bernada tinggi. Biarkan aku memperingatkanmu, bahkan jika kau kuat di negara Xian, tapi di negara bagian Wangyu, mereka bisa dengan mudah mengalahkanmu. Kami berkali-kali lebih baik daripada kamu dalam keterampilan, seni bela diri, dan harta langka. Mendengar ia yang terus diremehkan membuat Gu Xuanchen semakin kesal. Namun ia masih melanjutkan perkataannya, Nona mengkhawatirkanmu, bagaimana kamu bisa begitu acuh tak acuh? Jika kamu tidak mempercayai perkataanku, aku sekarang hanya berada di tingkat dasar Ruxu Realm, mengapa kita tidak mencoba untuk bersaing terlebih dahulu? Gu Xuanchen melirik ke arahnya dan berkata, baiklah mari kita bertanding. Mereka pun pergi ke halaman untuk bertanding, Tuan Muda Gu, jangan tersinggung. Hari ini aku akan memperlihatkan padamu apa itu seni bela diri tingkat lanjut. Ia menggunakan teknik tinju cakar naga, dan muncul aura keunguan dari telapak tangannya. Sambil menyerang ke arah Gu Xuanchen ia berkata, bersiaplah untuk menerima seranganku. Melihat teknik yang digunakan membuat Gu Xuanchen terkejut, Qi Xian yang melihat dari jauh berteriak, Xiao Yu, jangan sakiti dia. Namun Gu Xuanchen dengan mudah mengalahkannya dengan mencekik lehernya. Melihat itu Qi Xian seketika terkejut, dan Xiao Yu yang dicekik itu ia berkata. Bagaimana bisa, dalam hatinya ia berkata, bagaimana aku bisa dikalahkan seniman bela diri di tahap kecil dengan begitu mudah? Gu Xuanchen bertanya, apa kamu masih berlatih tinju naga sekarang? Qi Xian terkejut, bagaimana kamu tahu teknik tinju cakar naga? Gu Xuanchen bertanya, apa kamu juga berlatih? Qi Xian menjelaskan, tentu saja, tinju cakar naga adalah teknik rahasia keluarga Qi, jadi aku secara alami mengetahuinya. Gu Xuanchen berkata,
Kamu bilang itu seni bela diri keluarga? Bukankah berarti keluarga Qi sudah ada lebih dari 500 tahun? Mereka berdua seketika terkejut. Apa, bagaimana kamu tahu? Gu Xuanchen menjawab, itu kebetulan. Dalam hatinya ia berkata, itu mengejutkan, aku bertemu keturunan Xiao Qi dengan cara ini.